Bab 18 Penyesalan yang terlambat. Undangan itu datang lewat kurir ke Golden Crown pada pagi yang mendung. Di sampulnya tertulis nama Albert Pua dan Yuni Yap dengan tinta emas. Kalimat di dalamnya dibuat indah, seolah dunia tidak tahu bahwa putusan cerai Albert dan Liana belum sepenuhnya selesai. Secara hukum, pemberkatan dan pencatatan baru bisa dilakukan setelah semua proses resmi beres. Namun Yuni tetap memaksa mengadakan perayaan keluarga di hotel, menyebutnya hari pernikahan, seolah kata-kata di undangan bisa mendahului hukum. Yang membuat Liana terdiam bukan nama Yuni, melainkan catatan kecil di bagian bawah. Liana, kalau kamu berkenan datang, aku ingin menutup masa lalu dengan baik. Albert. Tiara membaca catatan itu, lalu langsung menutup undangan. Jangan datang. Liana memandang amplop emas itu. Kalau aku tidak datang, mereka akan bilang aku masih sakit hati. Memang kenapa kalau sakit hati? Orang waras mana yang tidak sakit hati setelah 30 tahun diperlakukan begitu? Liana tersenyum tipis. Aku tidak mau hidupku diatur oleh ketakutan mereka atau omongan mereka. Sore itu, Edwin mendengar kabar tersebut dari Arman lebih dulu. Ia tidak bertanya banyak. Ketika bertemu Liana di kantor, ia hanya berkata, "Kalau kamu tetap datang, saya antar." Tidak perlu merepotkan Pak Edwin. Ini bukan repot. Liana mengangkat wajah. Edwin menatapnya dengan tenang. Saya tidak akan menghalangi pilihanmu. Tapi kalau tempat itu penuh orang yang pernah menyakitimu, kamu tidak perlu masuk sendirian. Kalimat itu membuat sesuatu di dada Liana bergerak pelan. Malam perayaan itu, ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta Selatan penuh bunga putih dan lampu kristal. Yuni memilih dekorasi yang terlalu megah, seolah kemewahan bisa menutup bau skandal. Di layar besar, foto Albert, Yuni, dan Jayden diputar bergantian. Jayden tampak canggung memakai jas kecil, sesekali mencari ibunya. Ketika Liana masuk, suara percakapan menurun. Ia memakai gaun merah tua yang pernah ia kenakan saat gala, rambut disanggul sederhana, tanpa perhiasan mencolok. Justru karena itu, ia terlihat tenang. Bukan mantan istri yang datang untuk membuat keributan. Bukan perempuan tua yang datang memohon kembali. Ia datang seperti seseorang yang sudah selesai berduka. Edwin berjalan di sampingnya dengan setelan hitam. Tidak menggandeng, tidak memamerkan, tetapi keberadaannya cukup membuat semua kepala menoleh dua kali. Itu Liana. Yang di sebelahnya Edwin loh. Berani sekali datang. Liana mendengar semuanya. Ia tetap berjalan. Di atas panggung kecil, Albert melihatnya. Untuk sesaat, wajahnya kosong. Yuni yang berdiri di sampingnya dengan gaun putih gading langsung merasakan perubahan itu. Senyumnya membeku. Ia mengikuti arah pandang Albert, lalu melihat Liana dan Edwin berdiri berdampingan di pintu ballroom. Yuni hampir meremas buket di tangannya. Cantik. Kata itu muncul di kepala Yuni sebelum ia sempat menolaknya. Liana tidak terlihat kalah. Tidak terlihat hancur. Ia justru terlihat seperti perempuan yang akhirnya mengembalikan dirinya kepada dirinya sendiri. Dan Albert melihatnya. Itu yang paling menyakitkan. Di sudut belakang ballroom, Bun Wen Pang menunduk di balik seragam staf tambahan. Ia bukan karyawan hotel. Lencana di dadanya palsu, tetapi cukup rapi untuk lolos saat pergantian shift catering. Di sakunya ada botol kecil berisi cairan bening yang dibeli dari kenalan lama. Bukan racun, hanya obat yang bisa membuat orang pusing, mual, dan kehilangan kendali selama beberapa jam. Yuni sudah memberi instruksi jelas. Gelas Liana. Bukan Edwin. Bukan tamu lain. Di dekat pilar, Made berdiri dengan setelan gelap seperti tamu biasa. Matanya tidak pernah lama menatap satu titik, tetapi semua gerak di sekitar Liana masuk ke perhitungannya. Setelah insiden villa, Arman tidak lagi menyebut pengamanan ini sebagai formalitas. Acara dimulai dengan doa singkat dan ucapan keluarga. Karena status hukum Albert belum bersih, tidak ada pemberkatan gereja malam itu. Pembawa acara menyebutnya perayaan keluarga,
tetapi Yuni berkali-kali tersenyum seolah ini sudah cukup untuk menjadikan dirinya nyonya rumah baru. Albert berpidato dengan suara datar. Terima kasih untuk keluarga dan teman yang hadir. Semoga langkah baru ini. Ia berhenti sepersekian detik saat pandangannya lagi-lagi menemukan Liana di meja tamu. Yuni melihatnya. Sesudah pidato, sesi tos dimulai. Pelayan membawa nampan berisi gelas-gelas sparkling juice dan wine. Liana memilih sparkling juice. Ia tidak ingin minum alkohol malam itu. Edwin berdiri di sampingnya, berbicara singkat dengan seorang kolega lama. Bunwen bergerak. Ia mengambil satu gelas dari nampan cadangan di balik tirai, menuangkan cairan bening dengan gerakan cepat, lalu menukar posisi gelas itu ke barisan depan. Jika semua berjalan sesuai rencana, gelas itu akan sampai ke tangan Liana saat Yuni mengangkat tos untuk semua tamu. Namun Made melihatnya. Bukan botolnya. Gerak matanya. Orang yang benar-benar bekerja sebagai staf hotel tidak akan terlalu sering melihat satu tamu tertentu sebelum membagikan minuman. Made bergerak mendekat ke Arman yang baru masuk dari pintu samping. Asisten Arman, bisiknya. Staf catering dekat tirai. Gelas baris depan. Ada yang tidak beres. Arman tidak menoleh langsung. Ia cukup mengirim pesan singkat ke Edwin. Jangan biarkan Bu Liana minum. Gelas diduga ditukar. Ponsel Edwin bergetar di saku. Ia membaca dalam 1 detik. Ketika pelayan membawa nampan ke meja mereka, Liana baru saja mengulurkan tangan. Edwin lebih cepat. Ia mengambil gelas dari depan Liana, menaruhnya kembali ke nampan, lalu berkata pada pelayan, tukar dengan botol baru. Buka di sini. Pelayan itu gugup. Maaf, Pak. Botol baru. Sekarang. Beberapa tamu menoleh. Yuni yang sedang bersiap mengangkat gelas di depan panggung langsung menegang. Bunwen mencoba mundur. Made sudah berdiri di belakangnya. Ikut saya sebentar, kata Made rendah. Bunwen menoleh, wajahnya berubah. Ia hampir menjatuhkan nampan kosong yang ia pegang. Saya kerja di sini. Bagus. Kita tanya supervisor. Kegaduhan kecil itu membesar seperti api menyentuh kain kering. Arman meminta manajer hotel menghentikan distribusi minuman. Edwin menatap manajer dengan suara dingin. Saya minta rekaman CCTV area tirai, bar, dan meja ini. Sekarang. Yuni turun dari panggung, wajahnya pucat tetapi masih berusaha tersenyum. Ada apa? Ini acara keluarga, jangan dibuat. Kalau tidak ada apa-apa, rekaman akan membuktikan, kata Edwin. Albert ikut mendekat. Yuni, kamu tahu sesuatu. Kenapa kamu tanya aku? Yuni langsung meninggi. Aku pengantinnya, kok Albert. Masa aku harus tahu semua urusan gelas? Kata pengantin terdengar terlalu keras di ruangan yang mulai penuh bisik-bisik. Liana berdiri diam. Ia belum menyentuh minuman apapun. Tangannya dingin, tetapi wajahnya tenang. Dalam beberapa minggu terakhir, hidupnya seperti terus diuji dengan tuduhan, perangkap, dan tatapan orang. Dulu ia mungkin akan bertanya kenapa dirinya. Malam ini, ia hanya menunggu kebenaran bekerja. Layar kecil milik bagian keamanan dibawa ke ruang samping ballroom, tetapi Edwin meminta rekaman ditampilkan di layar besar. Kalau tuduhan dan jebakan berani dilakukan di ruang terbuka, katanya, kebenaran juga boleh dilihat semua orang. Tidak ada yang berani menolak. Rekaman diputar. Di layar besar, Bunwen terlihat masuk dari pintu servis dengan lencana staf. Ia berdiri di balik tirai, membuka botol kecil, menuangkan isi ke salah satu gelas, lalu mengatur gelas itu di nampan depan. Ruangan langsung riuh. Itu siapa? Dia bukan staf hotel kami, kata manajer hotel dengan wajah merah. Made mencengkeram lengan Bunwen sebelum pria itu sempat kabur. Bunwen meronta. Saya tidak tahu. Saya cuma disuruh. Albert menatap layar, lalu menatap Yuni. Yuni. Bukan aku. Suara Yuni pecah sedikit. Aku tidak kenal dia. Bunwen menoleh cepat ke arah Yuni. Dalam 1 detik itu, semua orang yang jeli melihat hubungan yang terlalu jelas.
Albert seperti ditampar. Kamu kenal dia, katanya pelan. Ko Albert, jangan percaya mereka. Ini pasti jebakan untuk mempermalukan aku. Liana akhirnya membuka suara. Aku bahkan belum bicara. 4 kata itu membuat Yuni terdiam. Di pintu ballroom, suara tawa kasar tiba-tiba terdengar. Wah, ramai juga pesta istri profesor. Semua kepala menoleh. Rudy Yu berdiri di ambang pintu dengan kemeja kusut dan senyum miring. 2 petugas keamanan hotel mencoba menahannya, tetapi ia sudah cukup jauh masuk untuk dilihat semua orang. Wajah Yuni kehilangan warna. Albert mengerutkan dahi. Siapa dia? Rudy menunjuk dirinya sendiri dengan santai. Teman lama pengantin perempuan. Sangat lama. Lebih lama dari yang mungkin dia cerita ke kamu. Bisik-bisik berubah menjadi dengung. Yuni hampir berlari ke arahnya. Usir dia. Rudy tertawa. Kenapa takut? Aku belum bilang apa-apa soal anak kecil yang pakai jas itu. Jaiden yang berdiri dekat meja keluarga menoleh bingung. Yuni langsung membeku. Albert melihat Jaiden, lalu Yuni, lalu Rudy. Untuk pertama kalinya malam itu, keraguan yang benar-benar gelap masuk ke wajahnya. Edwin menunduk pada Liana. Kita pergi. Liana memandang panggung, bunga putih, layar besar, Yuni yang hampir runtuh, Albert yang akhirnya merasakan pecahan hidupnya sendiri. Tidak ada rasa puas yang besar. Hanya lelah yang panjang, dan satu pintu lama yang tertutup tanpa bunyi. Ya, katanya. Edwin berjalan di sampingnya keluar dari ballroom. Di belakang mereka, suara Albert memanggil Yuni pecah di antara teriakan manajer hotel dan tamu yang sibuk merekam dengan ponsel. Di dalam mobil, Liana duduk diam. Tangan Edwin mengambil sabuk pengaman, menariknya perlahan melewati bahu Liana, lalu menguncinya tanpa membuat gerakan tergesa. Jarak mereka dekat. Terlalu dekat untuk jantung Liana yang belum tenang. Edwin menatapnya beberapa detik. Ada sesuatu di matanya yang belum pernah ia biarkan keluar. Liana, katanya pelan. Dari awal aku. Ponsel Edwin berdering. Nama Arman menyala di layar. Kalimat itu berhenti di udara, belum sempat menjadi apapun. Telepon Arman malam itu membuat kalimat Edwin tidak pernah selesai. Bunwen dibawa ke ruang keamanan hotel, Rudy menghilang sebelum polisi dipanggil, dan video keributan di ballroom menyebar di beberapa grup WhatsApp keluarga dalam hitungan jam. Selama 3 hari setelah itu, Liana sengaja tidak membuka banyak pesan. Ia bekerja, pulang ke Golden Crown, membantu Tiara memasak sederhana, lalu tidur lebih cepat dari biasanya. Namun suara Edwin di dalam mobil tetap tertinggal. Liana, dari awal aku. Setiap kali mengingatnya, Liana memaksa dirinya menutup pikiran itu. Ia tidak boleh menebak-nebak terlalu jauh. Pada hari keempat setelah perayaan kacau itu, Albert menunggu di depan gedung Fakultas UI Depok. Liana datang bukan untuknya, melainkan mengantar beberapa dokumen lama yang diminta Profesor Linus melalui asistennya. Ia baru keluar dari lobi ketika melihat Albert berdiri di dekat taman kecil dengan wajah kusut. Liana. Langkah Liana berhenti. Albert. Ia tidak lagi memanggil laki-laki itu dengan marah. Justru karena tidak marah, jarak di antara mereka terasa lebih mutlak. Albert mengusap tangan ke rambutnya. Aku cuma mau bicara sebentar. Kalau soal pengadilan, bicara lewat Dennis. Bukan. Ini soal Jaiden. Nama anak itu membuat Liana tidak langsung pergi. Albert menarik napas. Setelah malam itu, dia terus bertanya siapa laki-laki yang datang. Yuni tidak mau menjawab. Aku juga. Ia berhenti, seolah kalimat berikutnya terlalu pahit. Aku juga tidak tahu harus percaya apa. Itu urusanmu dengan Yuni. Aku tahu. Albert menunduk. Tapi dulu, kalau ada masalah anak, rumah, keluarga, aku selalu tinggal bilang padamu. Kamu yang mengurus semuanya. Sekarang semua hal kecil saja terasa berantakan. Liana menatapnya lama. Dulu, kalimat seperti itu mungkin membuat hatinya lunak. Ia akan memikirkan makan malam Albert, obat Kim Hua, tugas Jason,
tagihan listrik. Ia akan menelan letih karena mengira dibutuhkan sama artinya dengan dicintai. Sekarang ia tahu bedanya. Albert, katanya pelan, aku dulu mengurus semuanya bukan karena itu tugasku seorang diri. Aku melakukannya karena aku menganggap kita keluarga. Wajah Albert menegang. Aku bodoh, katanya serak. Kadang aku mikir, dulu aku terlalu bodoh sampai menyia-nyiakan kamu. Angin Depok membawa bau rumput basah dan kopi dari kantin. Beberapa mahasiswa lewat sambil melirik, mengenali dosen mereka yang berdiri dengan mantan istrinya. Liana tidak ingin menjadi tontonan lagi. Penyesalanmu tidak mengubah apapun, jawabnya. Aku sudah keluar dari rumah itu. Kalau kamu sungguh menyesal, jangan tarik aku kembali ke kekacauan yang kamu pilih sendiri. Aku tidak minta kamu kembali. Liana menatapnya. Albert tidak sanggup mempertahankan tatapan itu. Setidaknya belum berani minta, kata Liana. Kalimat itu tidak keras, tetapi cukup membuat wajah Albert pucat. Jaga Jaiden, lanjut Liana. Dia anak kecil. Jangan jadikan dia korban pertengkaran orang dewasa. Liana berbalik sebelum Albert bisa menjawab. Albert tetap berdiri di tempatnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya alasan untuk memanggil Liana kembali. Tidak ada obat Kim Hua yang bisa ia jadikan alasan, tidak ada jadwal Jason, tidak ada tagihan rumah. Semua pintu kecil yang dulu membuat Liana selalu kembali sudah tertutup. Lalu ia melihat Hendra Pan di ujung jalan kampus. Hendra tidak mendekat dengan terburu-buru. Ia hanya berdiri menunggu, tetapi cara matanya mengikuti langkah Liana membuat dada Albert terasa sesak dengan rasa yang terlambat ia kenali sebagai cemburu. Di ujung jalan kampus, Hendra Pan berdiri dekat mobilnya. Ia terlihat ragu apakah harus menyapa. Setelah Liana mendekat, ia tersenyum canggung. Liana, mau saya antar keluar kampus? Saya kebetulan mau ke arah Jakarta Selatan. Liana hampir menolak, tetapi langit mulai gelap dan antrean taksi online di area kampus panjang. Kalau tidak merepotkan. Tidak sama sekali. Di mobil, Hendra tidak langsung membahas Albert. Ia justru bertanya tentang pekerjaan Liana, tentang apakah ia sudah terbiasa dengan law group, tentang Profesor Linus yang belakangan terlihat lebih tenang setelah Liana kembali menata hidupnya. Percakapan itu sopan, hangat, tidak menekan. Beberapa hari kemudian, Hendra muncul lagi di lobi gedung SCBD saat Liana lembur. Ia membawa payung karena hujan turun deras. Saya ada meeting di dekat sini, katanya, terlalu cepat. Liana melihat jasnya yang sudah sedikit basah. Pak Hendra, kalau memang sengaja datang, bilang saja sengaja. Wajah Hendra memerah tipis. Untuk seorang dosen yang biasa berbicara di depan kelas, ia terlihat sangat tidak siap. Baik, katanya akhirnya. Saya sengaja datang. Hujan memukul kanopi lobi. Di belakang mereka, karyawan kantor keluar masuk, tetapi jarak suara hujan membuat percakapan itu terasa lebih pribadi. Liana, aku. Hendra berhenti, lalu tertawa kecil pada dirinya sendiri. Maaf, saya gugup. Liana menunggu. Aku serius, lanjut Hendra. Aku ingin lebih dekat denganmu. Bukan karena kasihan, bukan karena ingin menjadi pahlawan setelah Albert gagal. Aku hanya, sejak melihat kamu berdiri untuk dirimu sendiri, aku merasa ingin mengenalmu sebagai Liana, bukan sebagai istri Albert. Kejujuran itu membuat Liana diam lebih lama. Ia tidak tersinggung. Hendra tidak buruk. Ia datang dengan sopan, tidak memaksa, dan tidak memakai masa lalunya sebagai alat menekan. Namun dada Liana tetap tenang. Tidak ada debar. Tidak ada rasa ingin menunggu pesan. Tidak ada suara yang berhenti di udara seperti malam di mobil Edwin. Pak Hendra, katanya lembut, terima kasih sudah jujur. Tapi saat ini aku tidak ingin memulai hubungan apapun. Hendra mengangguk pelan, meski kecewa jelas lewat di matanya. Karena Edwin loh. Pertanyaan itu terlalu tepat. Liana menunduk sebentar. Karena aku sendiri belum selesai memahami hatiku. Hendra tersenyum pahit, tetapi tetap hangat. Itu jawaban yang adil.
Aku harap kita tetap bisa berteman. Bisa. Ia menarik napas. Dan kalau suatu hari kamu berubah pikiran, aku masih di sini. Tapi aku tidak akan mengganggu. Terima kasih. Hendra mengantarnya sampai mobil kantor yang dipesan Arman datang. Ia tidak memaksa membuka pintu, hanya memastikan Liana tidak kehujanan. Sikap itu membuat Liana menghargainya, sekaligus makin jelas memahami bahwa rasa hormat tidak selalu berarti cinta. Malam itu, Liana pulang ke Golden Crown dengan pikiran penuh. Tiara belum pulang dari kantor. Unit 1601 sepi. Liana menaruh tas, melepas sepatu, lalu duduk di sofa tanpa menyalakan televisi. Hujan masih menempel di kaca balkon. Di luar, lampu unit 1602 lili menyala redup. Ponselnya bergetar. Liana mengira itu Tiara. Ternyata Edwin. Besok ada waktu. Saya ingin mengajakmu ke suatu tempat. Pesannya singkat. Tidak ada penjelasan. Tidak ada emotikon. Sangat Edwin. Namun jantung Liana tetap melompat satu ketukan, seolah kalimat yang terputus di mobil akhirnya mengetuk pintunya lagi. Bersambung.